Masjidil Haram, pinggir Ka'bah. Dan begitu juga kita lihat ulama-ulama terdahulu itu macam-macam. Ada yang hafal sampai 100.000 hadis, atau yang biasa kita sebut dengan al-hafidh. Al-hafidh itu pastinya bukan julukan untuk orang penghafal Al-Quran, karena penghafal Al-Quran itu biasanya disebut dengan al-qori. Al-qori. Tapi al-qori di Indonesia biasanya dimaknai orang yang bisa melanjutkan Al-Quran dengan cara-cara tertentu. Sedangkan al-hafidh biasanya di Indonesia diimplementasikan terhadap orang penghafal 30 juz. Pada dasarnya dalam konteks keilmuan, julukan-julukan tersebut itu ada al-hafidh itu untuk penghafal 100.000 hadis beserta sanad dan rantai keguruannya. Jadi kalau kita mempelajari suatu bidang agama, kalau ala pesantren itu harus ada rantai keguruannya. Jadi saya belajar ke Kiai A, kita harus tahu si Kiai A ini belajar kepada siapa, kepada Kiai B. Kiai B belajar kepada siapa, sampai pada ke atas sampai pada tabi'in, yaitu kurun tabi'in, kemudian tabi'in itu orang yang pernah sama-sama hidup dengan salah satu sahabat. Tabi'in adalah orang yang pernah sama-sama hidup dengan sahabat tabi'in. Jadi ada sahabat tabi'in, orang yang pernah hidup dengan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah hidup satu masa meskipun dengan satu sahabat. Sahabat yang dinamakan sahabat adalah orang yang beriman dan pernah satu masa dengan Rasulullah dan pernah melihatnya. Jadi seperti itu rantai keguruan. Maka ulama-ulama terdahulu itu ada yang sampai al-hafidh, ada yang sampai al-musnid. Al-musnid itu hafal 300.000 hadis beserta rantai keguruannya sampai ke Rasulullah. Makanya saya pernah suatu ketika, saya cerita saja. Saya dulu pernah, saya terus terang senang naik kereta api. Pernah dari Jakarta itu saya naik kereta api, pernah diskusi dengan salah satu orang. Dia ternyata pakar matematika, pakar matematika yang memang meneliti matematika dan bagaimana cara memecahkannya. Mungkin beliau doktor kalau besar. Kebetulan dia satu bersebelahan dengan saya. Kita berdiskusi, dia suka menggambarkan matematika dengan Al-Quran. Saya bercerita tentang pengetahuan meskipun hanya sedikit yang saya dapatkan, hasil yang saya dapatkan ketika di pesantren, karena saya mungkin agak malas orangnya, agak kayak teman-teman di sini orangnya cerdas gitu. Ketika saya ungkapkan bahwa ulama-ulama terdahulu itu hafal beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran hafal secara kamil, al-qori, al-hafidh, mungkin sebagai al-muslim, dia mengatakan bahwa memang mayoritas manusia itu tidak menggunakan otak 100%. Mereka hanya menggunakan secuil otaknya, tapi sudah bisa menguasai dunia. Banyak orang-orang jenius, banyak orang-orang di dunia itu menjadi pengusaha, menjadi berkarir di salah satu bidang. Itu mereka tidak menggunakan 100% otaknya. Bayangkan jika menggunakan 100% otaknya. Nah, ulama-ulama terdahulu itu mungkin bisa saja mereka itu banyak mengoptimalkan otak-otak yang tidak kita lakukan sekarang. Jadi makanya bisa hafal 100 hadis, 100.000 hadis, 200.000 hadis, 300.000 hadis. Maka semua itu butuh diasah. Begitu juga dengan cara kita menulis, itu perlu diasah. Saya dulu di pesantren, di salah satu pesantren di Jawa Tengah, pesantren karena di rumah saya pesantren dan namanya salah satu pesantren tertua di Madura, bahkan pesantren bisa dikatakan pesantren tertua di Makassar. Cuma saya itu dulu waktu sekolah di pondok sendiri itu sering libur, jadi sering nggak masuk kelas gitu kan, biasa anak-anak. Akhirnya sama abah disuruh mondok ke
belajar mandiri. Kalau ibarat pramuka, kita pramuka setiap hari makan masak sendiri, nyuci sendiri, begitu. Belajar kemandirian. Di pesantren di Jawa Tengah itu kita ada beberapa asrama, terus kemudian ada madrasah atau sekolah khusus untuk menekuni bidang agama, tentu dalam berbagai macam bidang. Ada nahwu, ada fikih, ada sorok, ada tasawuf, ada usul fikih. Jadi kalau kita bahas fikih, kita bahas qawaidul fikih, kaidah fikih. Kalau kita bahas fikih juga ada usul fikih atau fondasi-fondasi bagaimana cara menginterpretasi dari Al-Qur'an sehingga menjadi sebuah hukum. Kalau kita belajar tafsir juga ada asbabun nuzul, kenapa kok turun ayat tersebut. Kalau kita belajar hadis juga ada asbabul wurud, kenapa kok ada hadis tersebut. Maka di sekolah itu ada majalah dinding atau biasa kita kalau dalam pendidikan mading. Semua teman-teman di asrama yang berprestasi, yang memiliki kemampuan rata-rata direkrut oleh sekolah untuk membesarkan mading. Kemudian saya berinisiasi pada waktu itu. Dulu di asrama itu ada juga mading. Jadi mading ada dua, ada di asrama, ada di sekolah. Nah, lambat laun orang-orang yang berprestasi itu diambil sekolah semua. Jadi yang di asrama gak bisa aktif untuk majalah dinding di asrama karena sudah fokus di majalah dinding di sekolah. Akhirnya pada waktu itu saya berusaha untuk berinisiatif untuk membesarkan mading juga di asrama. Saya bilang ke salah satu pendidikan, karena pesantren itu kita lihat adalah kota mini di suatu kelompok kota mini. Ada pimpinannya, ada dinas kebersihan, ada dinas pendidikan, ada dinas keamanan, ada dinas kerindangan dan semacamnya. Saya bilang ke dinas pendidikan, Pak, di sini ini madingnya kok nggak ada, ya ini sudah banyak di kelas, mungkin sudah cukup di pendidikan. Saya ingin buat, ya nggak apa-apa, saya pesankan ke kamu, tapi dengan syarat jangan rekrut orang yang sudah diambil oleh sekolah. Jadi cari orang yang seakan-akan tidak terlihat. Maka saya berusaha untuk mencari orang-orang yang tidak terlihat ke permukaan, tapi memiliki nilai yang tidak terlihat. Maka saya cari orang-orang macam-macam. Ada yang sebagian mereka suka bolos sekolah, tapi dia ahli dalam desainer pada waktu itu. Tapi saya bukan mengatakan bahwa ahli desain tidak sekolah, ya enggak. Maksudnya teman saya di sana itu kebetulan yang ahli desainer itu agak jarang sekolah, agak jarang masuk. Meskipun dia juga belajar di kelas, di kamar gitu. Ada juga teman saya itu memiliki kelebihan. Ada yang sukanya itu setiap hari cuma ke warung gitu, tapi dia di warung itu berdiskusi. Itu tidak terlihat, tidak terpantau. Maka saya rekrut sampai 4 orang buat majalah TV. Ya saya alhamdulillah senang. Pada akhirnya kita buat majalah, namanya dulu majalah Risalah Santri. Saya menjadi pimpinan pertama pada waktu itu, dan kita tahun 2000 berapa ya? Belum ada media online, belum begitu banyak. Kita alhamdulillah terbit pertama itu sekitar 20 eksemplar laku. Masya Allah, saya bersyukur. Nah, mereka rata-rata belajar otodidak. Yang memiliki pengalaman sedikit demi sedikit masalah tulis menulis, tapi pada hakikatnya kita itu tergantung kebiasaan dan bagaimana kita mengasah. Semua apapun tergantung kebiasaan kita. Maka mereka belajar sambil belajar. Dan Masya Allah kita terbit sebuah majalah. Apa yang saya simpulkan dari perjalanan tulis menulis yang saya alami, bahwa semua butuh diasah. Begitu juga dengan kehidupan sekarang, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahwa hati kita perlu diasah. Kalau kita lihat pagi tadi kita mendung atau ada gerimis. Saya tadi pagi ada di sampah gerimis. Saya umpamakan gerimis itu
pagi itu bercahaya, pagi itu gerimis, dan matahari menutup diri dengan bercadar. Begitu juga dengan hati kita, banyak cahaya ilahi yang tidak tersampaikan ke sanubari dikarenakan dosa yang sering kita nikmati. Bahwa bukan Tuhan tidak menyayangi kita, tapi kita yang enggan datang kepadanya. Kadang kita itu sibuk dengan kehidupan kita, sibuk dengan semua apapun, hingga kita melupakan diri sendiri. Kita dengan gampangnya mengatakan bahwa ketika seorang kekasih mengatakan, wahai adinda, kau minta apapun tapi jangan minta satu hal. Apa? Jangan minta aku untuk melupakanmu. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita harus membangun kemesraan bersama Tuhan. Kita tak pernah sadar bahwa Tuhan itu mencintai kita apa adanya, bukan ada apanya. Kalau kita, karena pada hakikatnya cinta itu menerima apa adanya, bukan ada apanya. Dan bohong jika kamu mencintai seorang karena suatu alasan. Jika ditanyakan kenapa kamu mencintai dia, pasti tidak akan ada alasan. Ya karena aku mencintai dia. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu mencintai kita meskipun sering kita kecewakan. Ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, mari menghadap kepadaku, tapi kita menghadap kepada orang lain. Tapi Tuhan senantiasa menunggu kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi, seorang ulama dan filosof Turki, mengatakan, jika kamu ingin cinta, maka bukalah hatimu. Apa maknanya? Bahwa kita bukan Tuhan yang tidak mencintai kita, tapi kita yang berpaling daripadanya. Seperti itu. Cukup ya. Ya semoga perkumpulan kita ini bukan hanya berkumpul di tempat ini, tapi juga nanti di surganya Allah. Amin. Dan semoga launching media Jatim bisa terus membawa keberkahan dan bisa menjadi harapan untuk pengembangan dan kesemangatan teman-teman di Madura ini dan pada Jawa Timur pada umumnya, untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Terakhir saya ingin cerita, tapi terlalu panjang, jauh sekali. Ada salah satu cerita di waktu saya mondok di Tarim di Yaman, tentang kehebatan orang Madura yang bisa mengalahkan orang Indonesia. Insya Allah nanti suatu saat saya ceritakan, atau mungkin nanti saya ceritakan kapan-kapan di Instagram saya. Kalau sekarang nanti terlalu panjang dan terlalu lama, mohon maaf jika banyak kesalahan dari kehilafan, seperti yang awal tadi, wa in tajid aiban masuk dalam malam fajalla man lafihi aibun wa ala. Jika ada kesalahan karena saya masih muda, sedangkan kebenaran adalah milik Allah semata. Cukup sekian, semoga tetap satu hati sampai di hari akhir nanti. Cukup sekian suara hati dari Al-Fakir Abbas Rafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.